Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Iyo Irwan Channel. Berbagi tidak akan membuat rugi. Oke, sesuai judulnya kita akan membahas tentang pengelolaan kinerja melalui aplikasi PMM. Langsung saja kita buka PMM-nya. Kita ketik saja Merdeka Mengajar. Kemudian kita pilih Merdeka Mengajar dari laman guru.kemdikbud.go.id. Setelah itu kita buka PMM. Lalu kita menuju ke bagian pengembangan diri. Kita pilih pengelolaan kinerja. Nah, untuk saat ini kepala sekolah mulai tanggal 15 Januari 2024 sudah bisa melakukan perencanaan pengelolaan kinerja di bagian ini. Kita pilih saja langsung. Kemudian setelah itu pahami alurnya dari Januari sampai Juni. Setelah itu kita klik mulai. Cek data diri kita, nama, NIP, status, kepegawaian, pangkat, golongan, jenjang jabatan, dan unit kerja. Pastikan data sudah sesuai karena ini hanya bisa diedit satu kali saja. Jadi nanti kalau sudah terlanjur di klik data sudah sesuai atau ternyata ada kesalahan, nanti tidak bisa dilakukan perbaikan lagi. Oke, data saya sudah sesuai, saya klik data sudah sesuai. Kemudian cek lagi, pastikan sudah benar atau belum. Kalau sudah, klik data sudah benar. Kita akan masuk ke bagian yang pertama. Ini adalah perencanaan kinerja bagi kepala sekolah. Jadi teman-teman semuanya silahkan nanti ikuti video ini sampai selesai, sehingga nanti tidak begitu kesulitan dalam memahami video ini. Oh iya, jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe-nya. Baik, langsung saja untuk praktik kinerja yang pertama bagi kepala sekolah. Kita bisa memilih salah satu dari 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 indikator. Berbeda dengan guru, ketika bagian guru ada 3 dimensi yang sudah dipilah-pilah, kemudian ada yang dikategorikan kurang, cukup, baik. Kemudian untuk kepala sekolah ada sedikit berbeda. Sebaiknya sebenarnya melakukan diskusi dengan pengawas sekolah. Namun ini nanti masih bisa diedit sehingga kita bisa memilih salah satu ini. Misalkan saya akan pilih bagian ini, aktivasi kegiatan komunitas belajar. Jadi di sekolah kita nanti akan mengadakan komunitas belajar. Ini gayung bersambut dengan RHK guru di pengembangan kompetensi. Banyak sekali kegiatan dari komunitas belajar. Nanti sekaligus diaktifasi ini komunitas belajarnya yang selama ini belum begitu aktif, nanti diaktifkan. Ini hanya contoh ya, nanti teman-teman bisa pilih yang lainnya. Pahami uraian indikator dari masing-masing dimensi. Kemudian setelah memilih, kita klik ke pengembangan kompetensi. Nah, di sini sama seperti guru, kita diminta untuk memilih 32 poin per semester. Nah, silahkan nanti sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Tentunya jika diminta target 32 poin, jangan beri targetnya pas, tapi lebihkan. Misal meningkatnya karir kepala melalui penggerak komunitas, misalnya kita akan membuat kegiatan komunitas di sekolah kita. Nah, ini kita pilih misalkan. Ini saja sudah cukup sebenarnya. Jadi tidak perlu nambah yang lainnya. Kalau kita punya kegiatan komunitas belajar di sekolah kita, satu kegiatan saja sudah selesai. Namun tentunya
kegiatan ini jika yakin silahkan tidak menambah yang lain, tapi kalau masih perlu tambahan silahkan ditambah RHK-nya untuk jaga-jaga misalkan. Nah, ini penghargaan, ini narasumber, berbagi praktik baik, ini penyusun perangkat ajar, bisa dari PMM, kemudian konten unggulan, penelaah cerita, penyusun cerita praktik, ini penelaah aksi nyata, kemudian penelaah perangkat ajar, kemudian ini partisipan observasi praktik pembelajaran. Ini sebenarnya juga ada karena tentunya kita nanti di pengelolaan kinerja ini melakukan observasi pembelajaran terhadap guru kita. Jadi sebenarnya kalau mau dipilih monggo, tidak apa-apa. Kemudian coaching atau mentor, nah misalnya saya pilih ini, satu kegiatan saja. Kemudian tambah yang lainnya, misalkan untuk kegiatan-kegiatan yang lain seperti seminar ini, misalkan seminar ini mungkin sekali atau 2 kali, nanti poinnya akan nambah karena satu poin nanti satu kegiatan itu dihargai 4 poin, kalau 2 kegiatan nanti 8 poin. Kemudian kita tambah yang lainnya, misalkan PMM misalnya, kita cari yang pelatihan mandiri. Nah, ini pelatihan mandiri ini adalah PMM dari bukti dukungnya sertifikat topik, misal sekali atau 2 kegiatan. Nah, dari rencana saya ini tadi poinnya sudah 68. Nah, jadi ini adalah contoh targetnya. Andai kata nanti tidak tercapai semua, itu boleh, yang penting kita mendapat poin minimalnya adalah 32 poin per semester. Jadi tidak harus 68 ini kita capai semua, tidak harus, tapi hanya mencapai target minimal pun dibolehkan. Setelah selesai, kita klik ke perilaku kerja. Nah, di sini nanti kita bisa memilih aspek dari berakhlak kita. Di bagian ini kita pilih misalkan memahami kebutuhan guru atau bersikap ramah, ini misalkan. Terus kita pilih misalkan nanti akan ada penyesuaian dari penilai kita. Jadi kita memilih begini, nanti bisa disesuaikan. Kalau guru oleh KS, kalau KS oleh pengawas. Nah, ini silahkan untuk disesuaikan. Ini yang adaptif. Misalnya itu kolaboratif. Nah, kemudian setelah itu bagian berikutnya adalah kerangkuman. Nah, di bagian ini nanti kita akan melihat RHK kita. Nah, ini tadi yang pertama adalah praktik kinerja nomor 1. Kemudian nomor 2 ini adalah RHK pengembangan kompetensi. Nomor 3 juga RHK pengembangan kompetensi. Kemudian nomor 4 ini RHK pengembangan kompetensi.
Nomor 5 masih sama, RHK pengembangan kompetensi. Dan nomor 6 ini wajib. Ini adalah RHK yang wajib kita tidak perlu istilahnya memilih, tapi nanti secara otomatis di bagian rangkuman ini akan muncul KOSP. Bukti dukungnya adalah dokumen KOSP. Nomor 7 ini juga wajib, perencanaan satuan pendidikan, ini dokumen perencanaan. Kemudian 8 ini juga wajib, otomatis muncul laporan pengelolaan. Kemudian nomor 9 ini terkait dengan praktik pembelajaran guru. Ini terjadi rekap hasil penilaian observasi kinerja guru. Jadi ketika guru mengajukan RHK praktik pembelajaran, nanti akan terkoneksi dengan RHK nomor 9 ini. Sedangkan nomor 10 ini adalah RHK yang terkait dengan pengembangan kompetensi guru di sekolah. Jadi di bagian ini juga otomatis. Kemudian yang nomor 11 ini juga otomatis di RHK guru yang bagian pelaksanaan pembelajaran atau penilaian. Kemudian bukti dukungnya juga sama, rangkuman kehadiran guru. Dan nomor 12 ini juga berkaitan dengan RHK guru yang terkait dengan tugas tambahan. Jadi surat tugas, surat keputusan terkait dengan tugas tambahan tersebut. Nah, jadi RHK kepala sekolah ini nanti akan lebih banyak dibandingkan dengan RHK guru. Kemudian untuk perilaku kerja juga akan ada rangkumannya seperti ini. Nah, nanti kalau sudah yakin silahkan klik kumpulkan. Namun jika belum yakin, jika ingin melakukan perubahan, nanti klik ubah di sini. Kemudian pastikan teman-teman bisa klik simpan draft. Nah, kalau simpan draft seperti ini, nanti kita bisa mulai lanjutkan lagi. Kemudian kita bisa melakukan pengeditan. Misalnya ini di sini saya coba misalnya jadi bagian refleksi. Nah, ini saya klik simpan draft. Nanti kalau kita klik lanjutkan di lain waktu, maka sudah akan berubah di bagian ini. Seperti itu. Jadi jika belum kita kumpulkan, maka bisa kita lakukan pengeditan. Tapi nanti kalau sudah dikumpulkan, kita tidak bisa melakukan pengeditan lagi. Jadi pastikan jika mau melakukan pengumpulan, betul-betul RHK atau perencanaan kinerja kepala sekolah ini sudah benar. Jadi sudah yakin 100%, baru silahkan klik kumpulkan. Namun jika belum, maka jangan sampai klik kumpulkan, tapi klik ubah kemudian simpan draft. Jadi demikian teman-teman, cara untuk melakukan pengelolaan kinerja atau perencanaan kinerja kepala sekolah melalui aplikasi PMM. Semoga informasi yang sederhana ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendukung channel IO Irwan ini. Bagi yang belum mendukung, tetap ditunggu dukungannya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.